Tapi jadi tersangka ya? Udah jadi tersangka kan? Alhamdulillah. Oh, sama Kaniki Tamirjani dong. I love you Kaniki. Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu. Hai guys, lihat penampilanku. Pasti kalian penasaran aku kenapa bisa berpenampilan seperti ini, secantik ini. Nggak akan aku kasih tahu sebelum kalian klik subscribe. Aku tungguin udah. Kalau udah, berikan like dan share ke teman-teman kalian semua ya. Jadi kalau sudah nonton langsung di-share. Kali ini bintang tamunya agak nyebelin, agak seneng, bercampur aduk suasananya. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Karena aku sudah lama ingin berkolaborasi sama dia. Tapi baru sekarang, karena dramanya itu lama banget. Pokoknya banyak drama yang perlu kita bahas. Semuanya kita akan bahas dari mulai A sampai Z tanpa ada yang terlewat ya. Kira-kira gimana keseruannya dan siapa bintang tamunya? Langsung aja kita panggil. Miss Ajeng Mulia Gandini. Akhirnya. Pakai sihir. Nah, oh iya, nanti aja promonya. Enggak dong, harus ulang. Ya. Tadi briefingannya. Oh iya. Oh, dia briefing. Ini cantik banget sih, kayak boneka. Boneka santet. Dulu ini bawa apa ini? Bawa putera. Iya. Oke guys, gue main game ini dulu, modalnya 200 rupiah aja, 200 perak aja. Dan ternyata kalau menang aku dapatnya 600. Langsung kita gunakan, kita dapat 15 spin gratis. Kita gunakan spin yang pertama. Kita harus cocokkan warna yang paling banyak ya. Kita pilih kira-kira warna apa. Aku gold dulu deh yang paling banyak. Nah, kalau kalian mau main jangan lupa gunakan kode referral aku Sela69. Ingat, Sela69. Nah, kira-kira aku dapatnya berapa? Wow, aku dapat 56.800. Sudah cukup untuk makan. Kalau kalian mau main, ini dia linknya. Dan jangan lupa gunakan kode referral Sela69. Silahkan kalian lanjutkan nontonnya. Miss Ajeng. Itu nama siang apa nama malam? Siang malam. Nama siang, nama malam juga 24 jam itu nama. Dia udah berapa kali acara saya juga jangan macam. Cuman gini, saya mau ngasih tahu bye-bye aja ya. Bye-bye ya. Ini bye-bye ya. Gini aja. Tolong untuk hari ini aja, jangan gangguin manusia. Pokoknya kalau kalian penasaran, ikutin dulu ceritanya. Nanti akan aku kasih tahu apa yang terjadi di antara kita berdua. Pokoknya tidak ada pertemanan, tidak ada persahabatan, tidak ada persaudaraan. Yang ada hanya Halo, apa kabar Kak? Baik. Kamu apa kabar? Aku baik banget dong. Aku terima kasih udah datang ke sini jauh-jauh, dan ini akhirnya ya kesampaian. Aku sampai marahin dia, sampai aku bilang cepetan ke sini sekarang atau mood gue berubah lagi. Mood swingnya itu nggak bagus banget guys. Jadi kalau misalnya tipikal orang ya, Miss Ajeng ya, bagi siapapun yang mau dekat dengan dia, mau jadi teman, jadi pacar, kalian harus mengerti dengan mood swingnya dia yang luar biasa cepatnya. Jadi kadang-kadang misal sekarang oke, nanti lama-kelamaan kok ini mau cek mana gitu kan. Aku kemudian, iya kalau misalnya lagi enak gitu ya kan, apalagi terus terang lagi keadaan lagi harem misalnya, ya mau gimana ya kan, nggak enak gitu ya kan, jadi kebawa ya kan. Tapi nekat loh orang ini hari ini ya, terima kasih. Karena pengen banget, udah lama belum terrealisasi dan sekarang baru terrealisasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku ya inilah rumahku yang tak seberapa ini. Mohon maaf jamuannya ya. Aku doain ya biar punya. Amin. Yang nonton juga aku sumpahin deh ya, jangan didoain. Biasa kalau sumpah lebih manjur. Aku sumpahin ya kan, kalian semua dapat bisa beli rumah. Amin. Bisa kebeli rumah. Amin.
Mungkin kalau orang yang di luar sana mengenal Miss Ajeng, aku nggak tahu ya maksudnya seperti apa. Cuman kalau dari tim-tim yang ada di Kayangan ya, setelah kita lihat-lihat, pertama-tama aku melihat Miss Ajeng itu ada di Be a Man. Ini adalah Ajeng. Bagaimana seandainya Allah dikarantina selama 2 minggu? Oh iya, di mana dulu karantinanya? Di barak tentara. Betah. Pemirsa, inilah wajah-wajah peserta Be a Man menjelang keberangkatan mereka menuju tempat pelatihan. Sebetulnya dari sebelum Be a Man itu dari 2002 aku udah audisi nyanyi di TVRI. Terus dari situ mulai aku dibentuk sama seniorku untuk belajar lip sync segala macam. Terus perform, akhirnya ikut-ikutan lomba kayak semua lah. Kita LGBT community pasti tahu yang namanya Moonlight. Itu pertama kali aku di situ gitu. Dari TVRI ikutan-ikutan lomba-lomba lip sync, terus aku menang segala macam sampai Tata Dado juga menawarkan aku untuk ikut di ini ya. Tapi aku tetap termasuk, bukannya sombong ya, termasuk beruntung. Dari awal aku berkarir sebagai lip singer itu aku sudah sudah di manajerin. Jadi kalau misalnya orang mau pakai aku semuanya, iya Ajeng mah cocok pakai manajer. Tapi memang iya, aku di manajerin sama Bang Indra. Beliau yang megang aku, yang ngajarin aku sama Kak Andi segala macem. Itu dari melek mata gua harus pakai heels. Ayo lagu Beyonce. Wah, bagaimana kau? Tapi nggak ada usaha yang tidak memberikan hasil yang sesuai ya. Betul, ya kan. Akhirnya aku dikenal orang, dari situ aku ikut lomba-lomba kayak Indonesian Idol, KDI, segala macam, sampai pelawak aku ikut waktu itu, pelawak TPI itu. Dan akhirnya jebolnya di Be a Man. Be a Man pertama ya. Gitu. Nah, oke, Be a Man pertama ya. Terus aku dengar. Bentar dulu, mohon maaf dulu, aku pilek ya. Tadi aku bilang, aku nggak bisa kena kena kipas dan kena AC. Ntar disangkanya kenapa sih dia gitu mulu. Tahu kan mulut netizen ya kan. Netizen ya, tolong sabar dulu netizen. Jadi Miss Ajeng ini dia kalau mungkin yang maaf ya segenerasinya. Aku juga bingung kenapa. Tuwir ya, Bu. Aku juga bingung kenapa dia sekarang kenapa Miss tidak begitu kayak kalau tetangga gitu ya, sampai nyari-nyari mungkin kayak kesalahan orang supaya tetap eksis atau gimana. Aku kemarin itu terpancing, mungkin banyak sekali ya jejak-jejak digital yang kalian lihat, yang aku berantem sama ini, berantem sama itu. Karena aku orangnya sebetulnya tidak bisa dikomporin. Sebetulnya aku orangnya jangan usik gue, karena gue nggak pernah musik orang. Dan hidup gue adem-adem aja sebetulnya selama gue nggak diusik. Karena aku terusik, terus aku dikompor-komporin, akhirnya tahu sendiri kemarin-kemarin itu ya kan. Cuma kebanyakan pas aku lihat umur bertambah, terus aku dikelilingi sekarang teman-teman sedikit, tapi lebih banyak yang punya energi positif. Yang kayak udah jangan berantem mulu, tahan emosi sayang, inilah itulah inilah ini, ayo kita rembukin yang seperti itu gitu loh. Bukan cuma temen yang cuma main berantem, bapak cuma manfaatin. Oh ya, gue pengen terkenal, emang banyak juga ya, kita tidak bisa pungkiri orang yang pansos segala macam. Tapi aku nggak pernah menyebut ya diri aku atau teman aku misalnya yang mau deket sama aku ngatain mereka pansos, aku nggak pernah. Jadi kalau misalnya mau deket sama aku ya welcome aja, nggak pernah aku kepikiran. Malah temen yang bilang, dia mah pansos sama lu Cong. Enggak, orang berteman kok gitu. Jadi aku nggak pernah gitu. Dan setelah ngelihat jejak digital ya kan, di mana namanya, di apa namanya, di
YouTube, ya kan? Malida Cong, malu, ya kan? Aduh, udah tua, berantem mulu, udah. Jadi udah, berapa banyak banget juga netizen tuh yang kalau lagi live di Instagram atau di mana gitu, atau ngompor-ngomporin. Sekarang aku tidak terkomporkan, ya, gitu. Betul. Sudah stabil ya. Udah mulai yang, udah. Jadi aku dengan duniaku, mungkin netizen yang senang banget dengan kita huru-hara meninggalkan kita, tapi tetap kok kita jangan pernah khawatir sama orang yang menyukai kita apa adanya gitu, yang apa adanya kita gitu. Justru mereka yang bertahan lah yang sebetulnya followers sejati, teman sejati, ya itu. Gitu. Keren ya. Nah, tapi yang lebih keren lagi, aku pernah melihat beliau di salah satu episode. Aku ngefans banget sama presenternya. Hai, presenter yang akan aku sebutkan ini. Siapa? Karosi. Oh, Karosi Lisialahi. Iya. Hanya bisa nangis juga situ ya. Bisa nangis juga situ. Bisa nangis. Kirain bisanya bikin nangis orang tua aja, ternyata kamu juga bisa nangis ya. Jadi waktu kecil dia bilang mau jadi apa Bu? Mega bintang. Waktu itu beliau diundang ke acaranya beserta ibunya, dan aku juga sempat lihat di situ ada beberapa teman kakak juga ya yang diundang ke situ barengan gitu. Kalau mengingat ke cerita itu ya mungkin mereka ya yang zaman-zamannya sekarang yang udah 2020-an mungkin belum lihat acara itu ya. Boleh dicek atau boleh langsung menurut kakak. Kan ada, nanti kamu taruh aja linknya di bawah ya. Linknya di bawah ya. Di bawah. Nah, kalau mengingat ke masa itu, aku sih jujur ya, aku kalau melihat dia cerita, aku kayak oke, dia seorang transgender yang sudah berani untuk memperlihatkan bahwa ada orang transgender di Indonesia. Tapi yang bikin sumpah ya, gue kalau bohong gak usah dikasih rezeki lagi seumur hidup. Gue nangis pas ibu kakak ngomong. Itu dia bilang, yang bikin aku nangis itu dia bilang, ya bagaimanapun ini anak saya gitu. Pernah bicara, kalau ibu nggak suka boleh usir mul katanya. Boleh apa? Mau jangan tinggal sama ibu, boleh mul usir katanya gitu. Enggak ada ya ibu yang usir anaknya ya Bu, nggak ada kan. Dia bilang mul dan begini tuh boleh ibu mul usir, ibu usir lah dari rumah ini, nggak apa-apa mul udah siap kata dia gitu. Tapi enggak lah, namanya anak saya sendiri kok. Enggak diusir ya, biarin orang berkata apa juga nggak apa-apa. Ibu mau menanggung itu semua ya? Iya nggak apa-apa. Emang anak saya Bu, biarin. Permisi aku di situ. Udah ditakdir dari Allah ya Bu ya. Iya, nggak dipungkir, nggak biarin. Ya, dan ibu menjadi contoh buat banyak orang tua di keluarga-keluarga Indonesia yang merasa bahwa anaknya mungkin menjadi aib atau menjadi bagian yang memalukan keluarga. Contohlah Ibu Halimah yang menerima anaknya apa adanya, dan keikhlasan ibu semoga menjadi berkat di kemudian hari. Itu kayak aku tuh merasa sosok ibu yang sesungguhnya ada pada dirinya. Komentar kakak bagi seorang ibu yang seperti itu bagaimana? Itu sulit ya, karena seperti yang Kak Rosi bilang, tidak semua keluarga seperti ibu aku atau seorang ibu seperti ibu aku. Makanya aku punya tato di sini, tatoku Miracle yang keajaiban, karena semua cita-cita yang aku dapat semua terlaksana. Terus aku juga memilih hidup menjadi perempuan itu tidak semudah yang seperti orang-orang yang sekarang pikir, ya kan? Oh enak, oh Ajeng udah merdeka. Tapi di balik itu, oh itu luar biasa. Aku waktu itu udah siap buat ditinggalin, buat tidak diakuin sama keluarga, dan aku udah siap dicoret dari nama keluarga. Tapi kan di sini aku punya keberaniannya karena aku punya kemampuan. Aku bisa kerja, aku bisa ngejahit, aku bisa apapun. Karena banyak banget talent aku ya sebetulnya ya kan, yang kamu tahu ya kan. Aku bisa make up segala macam, aku bisa entertain segala macam. Itu yang membuat aku berani. Tapi di luar ekspektasi aku, dan ternyata keluarga aku menerima, dan itu buat aku satu anugerah yang
wow gitu. Makanya dari kepercayaan itu, dari keluarga yang menerima, aku harus ngejaga kepercayaan mereka. Dengan apa? Dengan aku berusaha membuat sesuatu yang tidak mempermalukan mereka, dan tentunya dengan sebuah talenta yang aku punya, dengan sebuah karya. Nah sebenarnya aku tuh dari cuplikan tersebut aku juga melihat ada sesuatu yang menurutku menarik atau lucu ya. Jadi waktu kecil katanya Kak Ajeng itu suka main dengan kakaknya apa gimana? Coba jelaskan itu gimana? Itu aku tanya. Bukan, ini kok main dengan kakakku, mau main apaan? Jadi kayak baju-baju kakakku, iya, sepatu gitu loh, ya kan. Mainnya apa nih, ya kan? Kayak sepatu kakakku dulu cantik-cantik, Bo, ya kan? Cantik-cantik. Terus aku yang pakai, ntar lipstiknya aku make gitu-gitu. Walaupun ada ibu, ada apa, ya aku udah make gitu. Kalau diomelin, paling bapak yang ngomelin gini, tuh anak tuh jangan mainin makeup dulu. Ya tapi gimana? Ntar aku marah, ntar aku nangis, aku ngoncin pintu, aku bisa nguncin pintu di dalam kamar. Dan kalau aku nggak diturutin, aku bisa sakit. Itu umur berapa? Tapi bukan umur 5 tahun ya. Dari 3 tahun aku udah mulai. Aku dari 3 tahun aku pakai baju perempuan. Hah? Mau aja ya pakai baju tutu gitu, yang baju. Oh iya. Yang orang anak-anak kecil. Apa tuh namanya ulang tahun, tau kan gitu. Mau sepatu beli boots ya kan, yang kayak waktu zaman dulu tuh belum ada Enolerian justru, tapi kayak Ria Enes pakai, terus Enolerian lama-lama 3 anak manis ya kan. Lo nggak tahu kan lo? Ya kan, itu ya kan, namanya gue pengen jadi penyanyi ya kan, ya udah gue pengen beli itu ya kan. Dibeliin bootsnya, boots inian, boots abang-abang yang kayak buat orang ngecor gimana tuh, cuma warna pink. Gue mau lah, gue marah-marah. Ngoncin pintu, iya kan, masuk ke dalam kamar, bakar inian, bakar apa? bakar bantal. Itu beneran? Beneran. Supaya apa? Supaya gue mati. Kalau nggak diturutin supaya gue mati. Udah. Itu bakar bantal. Terus gimana reaksi orang tua? Ya udah, itu udah ngebul ya, didobrak lah ya kan. Didobrak juga? Ya didobrak pintu. Mungkin itu ya, orang tuanya mengizinkan, jadi daripada rugi pintu, rugi bantal, mendingan udah lah gitu. Dan aku kecilnya penyakitan emang. Aku punya penyakit step. Oh gitu. Step ya. Jadi itu selama itu, terus waktu SD aku kelas 2 sampai nggak naik kelas. Padahal aku pinter. Terus aku dipakein anting, jadi bapak udah punya ucap, anak gua harus pakai anting kali biar nggak biar nggak sakit lagi. Jadi aku dan adikku yang cowok dipakein anting dua-duanya. Jadi aku sebelah, adikku yang cowok juga sebelah. Dari situ penyakitku hilang. Yang cowok itu tetap cowok atau jadi tetap cowok kalau itu, cuma nggak tahu gitu. Yang aku udah dikatain bencong, ditambahin anting, tapi gue galak. Tiap hari gue. Kenapa? Dipanggil kepala sekolah. Emang ngapain sekolah? Semua murid banyak banget yang gue pukulin. Sampai ada temen gue, inget gak gue dikeroyok, ya kan? 5 orang gue dikeroyok, ya kan, sama laki-laki semuanya. Gue nyari daun pulus. Gue selebet-selebetin, pergatel lari kan. Galak ya. Jadi walaupun aku cong, tapi nggak ada yang berani manggil cong. Kalau berani yang manggil cong, berarti berani mati sama gue gitu. Ngeri ya. Banci bener-bener ngeri ya, bener-bener berani untuk membunuh kayaknya. Bukan, karena udah benci dengan bulian. Dari kecil kan kita tuh dibully, dikata-katain segala macam. Gue nggak mau gitu loh, gue nggak mau. Gue punya kekuatan, gue berani gitu. Gue nggak pernah takut sama laki-laki, sama kakak kelas aja. Kakak kelas gue tuh ada SMA waktu itu ya kan. Gue mau dari lantai 3 mau gue jorokin gara-gara manggil gue bencong. Ya, terus kalau segalak itu gimana cara nyari pacarnya di sekolah dulu? Nggak ada, gue tuh galak sama orang. Gimana? Gue galak karena ada yang harus gue galakin. Sebetulnya gue nggak segalak itu juga. Kalau nggak kan gue bilang gue galak kalau gue dipancing, kalau gue diusik. Tapi lu jangan salah Nek, banyak laki-laki yang doyan sama yang galak-galak.
Ih, orang galak itu penyayang. Coba lu cari, bener gak? Orang galak itu penyayang loh. Tapi ada juga orang yang galak psycho. Bukan ya, gue orang galak yang penyayang. Penyayang, sayang penyayang. Oke, sekarang berarti udah di sekolahnya udah tahu. Terus kalau tidak salah, Anda pernah ada di salah satu gosip. 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 Katanya Anda pernah menjalin hubungan dengan salah satu kakak ipar seorang selebritis tanah air berinisial I. Yang dikabarkan punya toleransi yang tinggi terhadap orientasi seksual seseorang. Setidaknya hal itu diungkapkan oleh artis transgender Miss Ajeng yang mengaku pernah menjalin cinta dengan Haikal, kakak kandung Aldila. Lalu benarkah orang tua Aldila merestui putranya berhubungan dengan seorang waria? Hampir 3 tahun lebih lah ya aku pacaran sama kakaknya Dila. Dila Bekti sempat nantangin keluarganya. Kalau memangnya saya misalnya homo, silahkan cari di media manapun. Saya pernah pacaran sama siapa. Terus saya dikatain Dajjal, aku bilang, "Hei, orang yang tuh lihat kakak lu semalam ke mana? Ke taman. Bilang sama mami yang merusak anaknya bukan gue." Bilang gitu. Saya malah ngajarin dia. Saya ngajarin dia untuk menjadi laki-laki beneran. Iya. Saya juga lihat itu. Dan itu juga semua orang udah tahu gitu. Enggak, cuma pertanyaannya gini loh. Kadang gue bertanya ya. Kenapa sekian banyaknya war di dunia ini, di Indonesia deh? Kenapa sih yang selalu jadi drama dalam kehidupan war tuh gue? Kenapa gue sih yang selalu ditunjuk sama yang di atas? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa coba, ayo? Kenapa gue tiba-tiba gue berjodoh sama dari keluarga IB ini, ya kan? Gue berjodoh, ya kan, dari kawinannya gue yang nemenin pacar gue untuk naik ke atas pelaminan. Waktu itu juga bareng almarhum Jupe, bareng siapa namanya, Bobby Romeo, segala macam. Gue di depan loh. Semua keluarganya pada nanya, itu siapa? Drama gak sih? Tapi bukannya kalau nggak salah di gosip itu katanya kakak ibunya itu udah tahu. Iya, emang ibunya udah tahu. Ibunya tuh malah yang nyuruh gue, ayo. Karena 4 bulan itu kita tinggal bareng di Bandung. Karena dia punya kekurangan, anaknya punya kekurangan. Jadi kalau sebentar Kak. Aku maaf ya, ini terserah mana bagian TV yang mana ya. TV yang memberitakan itu bagiku tuh media zaman dulu juga kesannya tuh orang yang berpikiran terbuka terhadap orientasinya sendiri, hak dia. Tapi kok kayaknya karena gimana sorry sih? Ya, karena karena gue itu langka, kita itu langka, dan ini cerita cinta ini langka. Nah, waktu gue pacaran aja semua Global TV itu udah tahu. Setiap gue syuting gue diantarin pacar gue. Bahkan waktu syuting Madam X juga gue diantarin sama nyokapnya. Gue dari Bali. Madam X itu ada siapa? TV itu pemainnya siapa? Kak Aming Madam X. Sarasehan ya? Ya, ada Sarasehan. Ya ampun, ketemu berarti? Itu gue diantarin sama mamanya, kita dari Bali satu pesawat. Oh gitu. Berarti ya maksudnya gini, kalau kalau anak mami punya kekurangan, kenapa kamu tidak belajar menerima kekurangan anak mami? Dari situ gue 4,5 tahun ya, Bo. Aduh, gue capek. Akhirnya gue memutuskan untuk sudah gitu. Tapi ya udahlah. Enggak, maksudnya gini loh. Oke, ini terlepas dari artisnya, terserah siapapun itu ya. Maksudku adalah kenapa nama Kak Ajeng itu dibawa-bawa ke nama artis tersebut, ngerti gak sih? Ya karena memang udah bukan ini yang aku bilang, kita tuh kemana-mana udah bareng. Orang banyak yang ngeliat kita. Maksudnya tuh gimana ya? Ya udahlah, dia hidup dia gitu, ngerti ya kan sih? Pada saat itu gue tuh makanya media, kalian tuh hati-hati sama media. Kadang media tuh jadi teman, kadang media itu jadi musuh bebuyutan. Untung aku waktu pertama kali diwawancara, aku nggak tahu apa yang terjadi.
emang biasanya TV itu kan memang datang ke aku kan. Besok kita mau wawancara tentang apa? Tentang LGBT. Oke. Udah datang. Gue nggak tahu nih. Pagi-pagi buta masalah ini gue nggak tahu. Tiba-tiba gue dikasih rekaman. Tahu nggak masalah ini? Meledak lah gue. Kepancing lah gue. Gitu ceritanya. Udah langsung kan dijadiin 2 episode ya kan. Dari mulai kan media. Kalau udah begitu bawa media dari manapun, dari Jenny, dari ini, gimana lo nya? Semuanya datang lagi, semuanya ngeleponin kan ya kan. Tapi aku untungnya waktu itu ada almarhum Ria Irawan sama Kak, sama Kak apa? Aku juga ngefans banget sama dia. Sama Kak Aming yang Ajeng stop. Itu menguntungkan buat dia, memalukan buat kita. Nyebutnya kita ya, bukannya ini. Jadi aku menyetop, ya kan. Jadi, nggak ada wawancara lagi. Terus aku nge-tweet terakhir, sudah cukup saya bicara tentang keluarga IB, ya. Cukup dan saya tidak menerima wawancara lagi. Terima kasih. Udah dari situ mereka baca, udah itu yang diangkat sama medianya lagi. Gua nge-tweet aja diangkat, nah. Luar biasa ya, pada saat itu nge-tweet aja langsung diangkat ke media. Nah aku sekarang mau tanya, katanya Kak Ajeng itu kalau bisa itu ya seorang transgender itu diusahakan lebih baik nabung dulu daripada harus suntik. Ya suntai-suntaian ya. Daripada suntai-suntaian lebih baik nabung dulu baru harus nanti percaya rezeki. Kalau lu punya kemauan, lu harus kita tuh orang terkuat. Aku mau tanya dulu. Ntar dulu, orang terkuat di dunia adalah Cong, ya, itu dulu, ya. Lu kalau misal mau apa-apa, lu bisa, lu dengan cara lu ngegojek segala macam, kita mah berani mati, Cong. Kalau mau buat kerjaan apa juga kita ingin, tapi nggak juga kita jadi kuli bangunan ya, ya kan? Pasti deh, nabung, baru deh, karena suntai itu ngeri, Cong. Banyak yang metong, Cong, ya. Oh jadi Kak Ajeng itu bukan pengalaman sendiri tapi pengalaman temen-temen. Oh ada juga pengalaman sendiri gue. Ya udah ceritain dong biar lebih real cerita. Dulu dulu gue pernah suntik payudara gara-gara temen. Biasanya mamaan temen gitu yang biasanya yang ngeracunin ya kan. Untung nggak banyak. Tapi nggak ada untungnya ya kan. Lo biayanya 500.000 lo pasang. Oh habis itu hilang. Nyebar. Terus gue ngerasain sakit segala macem. Akhirnya gue melakukan operasi pertama. Yang gue operasi payudara kan 2 kali kan. Operasi pertama. Nah operasi pertama itu gue tanya untuk ngangkat silicone injection silikon cair ini berapa gue pikir kan cuma 5 juta paling Cong ya kan. Lu mau tahu 27 juta ngebersihin dan itu nggak banyak padahal. Akhirnya gue melakukan operasi aja karena waktu itu antara asistennya dokter yang gue kesana dia bilang katanya ini nggak banyak kok katanya gitu. Terus oke gitu. Tapi ternyata salah ya. Gue operasi keras. Memang bagus, bulat segala macam. Nggak ada belahan tete jadi kayak gitu. Jadi nggak ada belahan teteknya gitu. Jadi itu yang harus diangkat segala macam. Terus gue kalau kedinginan sakit. Terus kayak varises di sininya. Akhirnya gue 2010 kan gue operasi pertama. 2017 itu berapa tahun tuh gue? 7 tahun ya. Gue ngerasain yang tersiksa. Setiap hari dihantui sama tetong. Yang aduh kok tetong gue jelong sih. Akhirnya gue 2017 gue punya rezeki. Gue kesana lagi gue diangkat semuanya. Dan ya sekarang alhamdulillah udah bagus, tapi ya tidak 100% bagus. Ya, mungkin alangkah lebih bagusnya kalau dari awal tidak melakukan jangan. Iya. Itu. Percaya rezeki. Kalau lu punya kemauan, lu pasti bisa. Emang kalau sekarang berapa Kak? Sekarang itu aku aku untungnya juga aku bisa berbagi di sini. Aku yang pertama di rumah sakit itu mahal belum tentu bagus, ya. Tapi
tentu saja kita penanganannya bagus. Dari cek darah, kita punya HIV atau enggak, kita punya alergi atau enggak. Terus masuk ke ruang psikologi ya kan. Karena waktu itu gue mau operasi bawah. Gue mau potong waktu itu. Dan gue udah disiapin dutreknya sama laki gue ya kan. Udah. Terus kata laki gue jangan. Nah, terus di klinik lebih murah. Tapi di klinik lu bayar, ya lu operasi. Gitu. Jadi ada plus minusnya. Waktu di 2010 di rumah sakit itu kena 3.800 US untuk 400 cc ke bawah. Untuk potong 7.800 US. Dah segitu. Dan untungnya waktu gue mau potong, gue dibawa ke ruangan psikolog. Gue ngeliat di cara-caranya dioperasi, diliatin konsekuensinya. Dari situ gue bertanya, dokter saya masih bisa keluar nggak? Dokter menjawab, kita tidak bisa menjanjikan. Yang kita janjikan adalah sekarang operasi kita lebih bagus dan pusi kamu lebih terlihat lebih natural seperti pusi perempuan. Nah, apalah arti itu ya? Apalah arti itu ya kan? Gue masih gila. Ya maksudnya dari kecil semualah kita ngerasain yang namanya benci punya Kenti. Bener ya kan? Kalau bisa gue potong deh. Ya kan pasti pernah kayak gitu. Kadang dulu kan kita disunatin ya kan. Kenapa sih tuh dokter kagak nyunatin abis semuanya ya kan? Sampai biji-bijinya ambil deh ya kan. Gue kasih ya kan. Begitu. Bener ya kan. Jadi kesel gitu, benci ngeliat kelamin kita. Tapi akhirnya di 2010 itu setelah aku tahu konsekuensinya, terus lakiku juga suka. Dari situ aku tarik napas, aku bilang Bismillahirrahmanirrahim, saya menerima keadaan saya. Saya sudah capek bertarung dengan jiwa saya, berantem terus ya kan dengan apa kemauan gue segala macam. Dari situ gue sekarang ngeliat kelamin gue juga gue bangga gitu loh. Punya gue gedong. Nah, pecinta warrior kan suka sama yang gedong-gedong. Gue punya tetong ya kan, yang diesong duluan, yang diisep duluan, kentong cong kadang-kadang. Ya Allah kagak berguna banget gue punya tetong gitu cong. Gitu ya kan, beneran. Jadi yang mencari waria itu juga punya mencari sesuatu yang tidak ada di perempuan ya. Iya sebetulnya gini, kayak pacar gue yang bilang. Mantan gue itu ya kan, sayang saya mencintai kamu karena kamu unik, kamu cantik, dan kamu punya titit. Kalau kamu ganti, kalau kamu potong, lebih baik saya dengan perempuan. Tapi saya tidak suka dengan perempuan. Dan mereka bukan gay. Gay kan beda. Gay kalau kita gay sama cong sama gay kan sister. Masa mau adu gitu ya kan, aduh gimana? Gitu ya kan, sister cong ya kan, gitu. Dari situ aku akhirnya keluarga juga pas aku pulang sakit gitu kan, bapakku nangis gitu, itunya apa sih? Udah kita menerima kamu apa begini gitu, jangan sakitin diri kamu lagi, jangan siksa diri kamu lagi, udah cukup. Dari situ aku bahagia. Sekarang aku bahagia, makanya aku nggak pernah lagi mikirin, aduh tetek gue begini, aduh Kenti gue begini. I'm so proud. Nah, sekarang berbicara dengan yang hangat-hangatnya. Nah, hangat-hangatnya. Apa itu? Anda itu katanya selalu dikaitkan, itu sebentar itu. Anda itu selalu dikaitkan dengan war yang suka selalu muncul di media sosial. Contoh sebut saja LL atau MI LL sama MI. Iya, dan itulah sekerumbulannya itu ya kan. Enggak, aku pengen tahu sama LL dulu. Dia kalau tidak salah juga ikut Be a Man. Kakak pertama tahu
kenal beliau, sampai aku lihat kakak juga bikin video cari batu nisan untuk LL. Gimana pertama kenalnya dan bagaimana bisa berakhir gedek sama dia? Ajeng Mulia Gantini bongkar kebohongan lu cinta Luna. Oh, ini ada gambar foto dilingkarin. Yang dilingkarin ini siapa? Apa? Yang foto yang dilingkarin, itu siapa? Ini siapa yang nih? di tengah itu yang dilingkari itu Lucinta. Cleo. Lucinta. Oh, Cleo. Dulu kamu kenalnya Cleo. Cleo. Ya, perubahannya kamu ikutin ya? Ikutin. Karena memang aku yang pertama kali mengenalkan hormon. Aku awalnya udah kayak adikku ya. Oh ya? Aku dulu dia pertamanya kerja di sama Kak Dedi di salon. Satu manajemen? Enggak, ya kerja aja. Oh gitu. Eka udah ngertong, waktu itu Eka ya udah ngertong. Oh udah hits duluan? Udah hits, iya. Berarti senior lah ya? Gue gak ngatain nyebut gue di senior, tapi ya faktanya senior di entertainment gitu. Iya, lebih dikenal duluan waktu itu ya kan. Udah apa sih, gue kasihan ngeliat dia sampai gue beliin hormon. Oh ya? Iya, sampai gue beliin hormon segala macem. Terus bukannya udah mungkin manajemennya mengcreate ya, karena gue gampang diusik mungkin. Karena gua gampang terpancing mungkin itu yang bikin ini. Tapi sebetulnya waktu pas lagi mau live juga gua berdandan itu sempet dia nangis kakak. Sampai dia nangis terus? Ya itu apa sih dia nggak pernah diajak kemana-mana waktu itu ya kan, gua kasihan setiap gua main ke daerah sana. Gua selalu dimanjakan sama Kak Dedi, tapi dia tuh selalu justru Dese yang lebih pewong, tapi yang lebih diajak-ajak tuh yang cowok-cowok yang hemong gitu. Mungkin dia punya sakit hati sendiri waktu itu. Terus dia waktu mau live juga dia nangis-nangis karena dulunya kita baik. Kita tuh baik sampai dia pergi ke Eropa aja. Dia tuh sampai nanya aku, dia operasi aja dia sampai nanya sama aku. Jadi entah bagaimana, makanya aku marah sama manajemen ya kan. Padahal manajemennya udah temen deket banget dari dulu. Jadi udah, ya, aku kan orangnya kalau gue udah nyebut gue nggak mau lagi berantem udah. Setiap orang nanya tentang dia gue nggak. Gitu. Tapi kayak kemarin dia keluar, gue nggak berharap dibalas, tapi gue tetap mensupport dia. Neng, gue ada tweetan juga kok yang Neng, selamat ya, udah. Bahagia sekarang gitu, udah jauhin teman-teman yang circle yang nggak baik gitu. Gue bilang gitu karena gue tahu circle-nya dia tuh kayak apa. Gue tahu orang-orang deket-deket gue semuanya dulunya kurcaci gue itu dulunya deh. Enggak, pada nggak tahu diri udah ya. Yang terakhir semuanya larinya ke gue, apa ke gue. Yang terakhir yang sama si MI siapa lagi? Mission Impossible. Oh. Enggak kok, kayaknya kakak seumuran sama dia ya? Tuaan dia kali. Oh. Udah peot. Gila lo. Oh gitu. Eko masih muda. Oh gitu. Kenapa sih harus bahas ini yang gua nggak mau ngomongin lagi? Lu suka gila ya? Enggak, soalnya kalau lihat, aku tuh suka lihat gitu di YouTube ya. Kalau misalnya lihat video kakak di bawahnya ada dia. Kalau lihat dia di bawahnya ada kakak. Jadi maksudnya tuh kayak ini ada apa gitu loh. Maksudnya kenapa nggak gue lihat Kak Ajeng di bawahnya ada videoku atau lihat dia di bawahnya ada videoku. Oh, gue bosan. Emang dia cari duitnya di situ. Emang kerjaannya apa? Selain norok berondong. Dia prep gitu, dengan hidungnya itu kan. Itu di belakangnya ada yang ngerekam lagi. Maksudnya? Yang ngerekam banyak itu kurcaci-kurcacinya dimasukin ke YouTube. Jadi dutre kan. Emang lu pikir dia dapat duit dari mana? Oh itu menurut Yana? Sengaja. Menurut Yana dapat duit dari mana? Nggak tahu. Iya, bagaimana? Oh. Ya kan. Oh jadi tapi jadi tersangka ya? Udah jadi tersangka kan? Alhamdulillah. Pelajaran iya bodoh, katanya mau wawancarai gue. Dia kagak tahu. Jadi tersangka dengan udah ntar lu baca aja di artikel. Justru gue tahu juga dari netizen. Oh gitu. Terima kasih netizen. Dia lebih pinter ya.
Yang pulang dari itu iya kan. Mami udah ganteng, ya kan. Syukur lu, bentar lagi pakai baju orange. Udah berapa lama? Baru 3 harian ya? 3 harian. Kok kalian sebentar, tapi tunggu sebentar. Tapi aku sudah tidak memperdulikan lagi. Aduh, gue semenjak live gue ditanyain banyak sekali netizen yang jadi reporter dadakan. Apa pendapat kakak tentang Nami Tubang itu kakak? Ya kan? Kata dia gitu ya. Gimana pendapat kakak yang dia jadi tersangka? Langsung banyak ya kan yang langsung jadi reporter dadakan. Males gue. Nggak ada gue timpalin. Tapi dia nggak ada yang gue timpalin. Lu doang nih yang gue timpalin. Sebentar. Tapi musuh. Tapi dia ya, jangan musuh. Tapi dia itu ingatannya kuat loh, Kak. Apa? Aku salut banget. Dia bisa hafal netizen yang ngedukung dia tiba-tiba ngedukung kubu sebelah. Ya, gue juga sama. Ingat. Gue inget siapa orang yang makanya banyak yang gue serang-serang, ya kan? Bisa gue lagi live, ntar di sini ngomong gue, di sana ngomong ono. Apalagi sekarang jejak digital banyak banget yang ketika kita live komen-komennya ada tuh direkam. Anjani Marpaung nih orang, gitu. Langsung kalau gue karena dia udah kenal karena sering gue sapa, gue tinggal capture, gue kirim lewat DM, gitu. Tapi gue nggak ngomong apa-apa lagi, gue nggak marah-marah. Gue kirim aja ke DM. Tunggu sebentar. Perasaan dia yang terbaru nggak ada itu deh. Kok bisa jadi tersangka sama siapa emang? Aduh, dibahas. Oh, sama Kaniki Mirjani dong. I love you Kaniki.